Hai guys, assalamualaikum. Welcome back di channel Titin Herdina. Sebelum kita nonton, please do subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Kaktus ini sangat mudah dibedakan dengan kaktus Asterias normal dengan epidermis yang tidak memiliki titik-titik sederhana, tetapi mozaik bintik putih luas yang membuat tanaman ini terlihat sangatlah indah. Guys, kaktus Astrophytum Asteria Super Kabuto ini nggak kalah cantik dengan kaktus Astro Hanazano. Nah, dengan kulit ari yang tak ada bandingnya, sebenarnya ada kultivar kaktus paling populer. Ia mudah dibedakan dari kaktus Asterias normal oleh epidermis yang dia miliki dengan titik-titik sederhana. Tetapi mozaik bintik-bintik putih yang luas membuat tanaman terlihat sangat cantik. Perbanyakan untuk tanaman ini bisa dilakukan dengan penyerbukan silang tanaman. Guys, untuk kaktus Astrophytum Super Kabuto ini memiliki banyak variasi dengan pola bintik yang beragam. Kaktus ini sangat sulit untuk menyebutkan namanya satu persatu karena dengan bentuk yang benar-benar putih dengan tipe yang berbeda pun sangatlah banyak. Mulai dari yang berbintik hingga yang berbulu, hingga berbentuk seperti sayap lalat dan berbentuk seperti tipe huruf V. Untuk budidayanya sendiri, tanaman ini tidaklah terlalu sulit, bisa dibudidaya di rumah kaca. Meski pertumbuhannya cukup lamban, tanaman ini membutuhkan tanah mineral yang dikeringkan dengan baik. Mereka membutuhkan banyak cahaya serta penyiraman yang dapat dilakukan setiap minggu selama musim panas. Hal itu, dengan demikian tanaman ini akan menunjukkan pertumbuhan yang sangat sehat. Meskipun lamban, mereka sangat tahan terhadap dingin di sekitaran cuaca 4 derajat Celcius. Selain itu guys, kulit atau epidermis dari tanaman Super Kabuto lebih keras dibandingkan dengan kaktus Asterias normal dan mudah retak jika tanaman terlalu banyak diberikan air. Oh iya guys, kaktus Astrophytum Asteria Super Kabuto adalah kaktus yang memiliki kulit ari yang tidak ada bandingnya. Sebenarnya, kaktus ini adalah kultivar kaktus yang paling populer di Jepang. Guys, perbanyakan untuk tanaman ini hampir sama dengan kaktus Astrophytum Hanazano. Dibedakan dengan pola bintik yang sangat beragam. Kaktus Super Kabuto adalah kaktus yang tidak ada bandingannya. Sebenarnya adalah kultivar kaktus paling populer. Nah guys, bibit dari tanaman ini tidak menyukai tanah yang kondisinya terlalu kering dan terkena cahaya matahari. Sehingga akhirnya tanaman akan dewasa dan mereka mencapai ukuran maksimum 8 hingga 10 cm. Nah guys, kaktus Super Kabuto adalah tanaman di musim panas yang relatif mudah untuk tumbuh. Terkadang tanaman sebagian dicangkok untuk mempercepat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Namun pertumbuhan dari tanaman ini cukuplah lamban, sehingga lebih banyak dicangkok ke tanaman lain. Untuk tanahnya sendiri, kalian dapat menggunakan tanah kompos. Nah, jika tanaman terlalu banyak menggunakan kompos, maka tanaman akan melihat
terlihat lebih panjang. Nah, untuk reporting akarnya perlu sering-sering dilakukan reporting. Nah, untuk pemupukannya sendiri, berikan kandungan nitrogen rendah di musim semi dan di musim panas berikan pupuk kalium dengan membantu tanaman untuk menjaga agar tetap sehat. Ketika dewasa, tanaman ini akan berukuran 8 hingga 10 cm. Nah, ketika tanaman mencapai 10 cm, tumbuhnya akan mulai perlahan dan gunakan periode reporting yang baru dengan menggunakan interval periode reporting 2-3 tahun, serta gunakan pot dengan drainase yang baik. Nah, untuk pengairannya sendiri membutuhkan penyiraman yang sangat berhati-hati agar tanaman tetap terlihat baik dan seragam. Untuk cahayanya sendiri diperlukan sinar matahari penuh sehingga warna dari tanaman akan cenderung lebih gelap. Untuk penyiramannya sendiri, jangan terlalu banyak air karena akan mengakibatkan tanaman retak. Selain itu guys, mereka perlu disimpan di tempat yang sejuk selama musim dingin. Jangan memberikan air terlalu banyak karena akarnya cenderung tipis dan berserat. Nah, oleh sebab itu, tanaman hanya perlu disiram ketika tanahnya di sekitarnya terlihat kering. Tanaman akan mudah busuk jika diberikan air berlebihan. Nah, untuk mencegah pembusukan juga disarankan untuk mengelilingi akar dengan pasir atau pasir yang sangat kasar. Untuk hama dan penyakitnya sendiri, tanaman ini akan menarik bagi sebagian serangga, yaitu seperti serangga laba-laba merah dan mealybug. Pada umumnya, kaktus Astrophytum bukanlah kaktus yang tumbuh dengan baik dan kuat. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk mencapai tanaman dewasa. Dengan tetap menyiram tanaman dan memberikan pupuk secara teratur di musim tanam dan mereporting akar setiap tahun akan memberikan mereka ruang untuk berkembang. Ini akan membantu drainase air dengan cepat. Nah, untuk perbanyakannya sendiri dapat dilakukan dengan biji. Mengingat bahwa bibit tidak menyukai kondisi yang kering dan terang yang kuat untuk mencapai tanaman dewasa. Dengan tetap menyiram tanaman dan memberikan pupuk secara teratur di musim tanam, bibit perlu dipindahkan sesering mungkin. Nah, tanaman dapat dicangkokkan untuk mempercepat pertumbuhan karena umumnya pertumbuhan dari tanaman ini sangatlah lamban. Membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai tanaman menjadi dewasa. Selain itu, kaktus Astrophytum akan mengembangkan bunga yang luar biasa setelah mencapai kematangan dan tanaman dewasa. Nah, untuk hamanya sendiri pada umumnya yaitu kutu daun dan sisik. Nah, semua ini dapat diatasi dengan pestisida yang ramah lingkungan yang baik atau hanya diseka dengan kain. Selain itu guys, tanaman Astrophytum supercabuto harus direporting pada awal musim tanam untuk hasil terbaik.
memungkinkan mereka tumbuh menjadi spesimen yang mengesankan dengan genus yang sangat dikenal. Saat mereporting akar, lindungi tangan kalian sebelumnya karena duri-duri mereka sangatlah kaku. Nah, jangan terlalu banyak menyiram tanaman atau memberikan pupuk saat tanaman baru direporting karena dapat mengganggu pertumbuhan dari tanaman astro itu sendiri. Dan buat teman-teman yang jatuh cinta sama tanaman kaktus ini, teman-teman bisa ngeliat koleksi kami yang lain di channel Titin Herdina dan di FB Dende Haryati. Nah, untuk pemesanan kaktusnya sendiri dapat dilakukan melalui inbox di FB Dende Haryati. Sekian dulu video dari aku guys. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.